As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Alhamdulillahilladzi farada 'alal 'ibadi ada'al amanah wa harrama 'alaihimul makra wal khiyanah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khatama bihi risalah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufin bil 'adalah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa addu al-amanata allati hamaltumuha wa tahammaltum mas'uliyataha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih ada di bulan Dzulhijjah, tanggal 17 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Pada bulan Dzulhijjah ini ada Idul Adha, ada pelaksanaan ibadah haji, ada penyembelihan kurban. Yang jelas biasanya pada Dzulhijjah kita mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dzulhijjah ada bulan terakhir dari tahun Hijriyah. Insyaallah 13 hari atau 12 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah. Seperti yang saya katakan tadi, kita mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan putranya atau sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita harus bisa mengambil iktibar dari sejarah tersebut, termasuk juga sejarah-sejarah yang terjadi sebelum Nabi Ibrahim atau setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi." Mereka itulah yang para nabi yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Mengenang sejarah dari sebagian sejarah Nabi Ibrahim, setelah beliau banyak mendapatkan siksaan dari Raja Namrud, dari kaumnya, banyak pertentangan dari mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim akhirnya berhijrah. Kemudian dalam firman-Nya, "Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin." Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan berkata Ibrahim, "Sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku. Dialah yang akan memberi hidayah kepadaku." Kemudian doa yang dipinta pertama oleh beliau adalah, "Rabbi habli minas shalihin." Wahai Rabbku, berilah aku anak dari golongan orang-orang saleh. Kemudian Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan memberinya anak yang sangat penyantun, sangat sabar, yakni Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, azinallahu wa iyyakum ajmain. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya atas nama pribadi saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan dan muhasabah lagi terhadap apa yang kita kerjakan kepada kita, kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Yang dipinta oleh Ibrahim adalah Rabbi habli minas shalihin. Kita tentunya ingin juga menginginkan kita, keluarga kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang soleh. Ada beberapa poin sebagai pengarahan supaya kita mendapatkan anak soleh atau kiat-kiat supaya kita mendapatkan anak soleh.
Walaupun yang akan saya sampaikan hanya sebagian saja, karena banyak sekali poin-poin atau kiat-kiat seperti itu untuk itu. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keturunan yang soleh, pasangan-pasangan yang soleh, seperti yang dibacakan doanya oleh Nabi Ibrahim tadi itu, yang diucapkan oleh Ibrahim tadi itu. Dan ada lagi ayat yang lain, ucapan Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu syaitan. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, aman, dan jauhkanlah wajnubni wa baniya, jauhkanlah aku dan keturunanku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Juga doa Nabi Ibrahim diantaranya, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku yang menegakkan salat, dan begitu juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doaku. Kemudian Allah juga mengabadikan doa Nabi Zakaria dalam firman-Nya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan shalihah dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Yang kedua, di antara kiat-kiat kita mendapatkan anak atau keturunan yang saleh salihah, hendaklah sejak dini kita menanamkan keimanan dan menanamkan akidah yang benar kepada anak kita. Kita ajarkan mereka untuk bisa sejak dini membaca 2 kalimat syahadat. Kita ajarkan mereka rukun Islam dan rukun iman dihafalkan dan diamalkan. Kita masukkan mereka ke sekolah-sekolah yang qualified, yang bisa mengantarkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kita menanamkan kepada anak-anak kita sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia, seperti bagaimana mereka itu berlaku jujur, berkata jujur, tidak bohong, menghormati orang lain, bagaimana mereka suka memberi, bukan suka meminta, suka memberi kepada orang lain, bagaimana mereka cinta kepada ilmu. Termasuk juga kita latih mereka dengan adab sopan santun, dengan tata krama Islami, bagaimana tata cara makan dan minum, tata cara tidur, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa setelah makan, doa setelah tidur, dan lain-lainnya. Adab sopan santun menerima tamu, adab sopan santun ketika masuk WC atau keluar WC, adab sopan santun bagaimana menghormati tetangga, bagaimana ketika bersin yang harus dia baca, apa yang harus dia jawab. Itulah diantaranya. Yang keempat, hendaklah kita menampakkan kasih sayang rahmat, kasih sayang kita kepada anak kita sejak dini. Karena banyak sampai sekarang ini banyak kita lihat di tengah masyarakat, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mereka hampa, tidak ada kasih sayang, karena mereka kasar tindakannya, sangar perbuatannya. Akhirnya banyak bermunculan preman-preman yang muncul dari keluarga-keluarga yang mungkin keluarganya itu sudah broken home, sudah tidak ada kasih sayang di tengah keluarganya. Ulama mengatakan bahwa dalam hal ini banyak contoh Rasulullah, dan beliau adalah qudwah kita. Di antaranya, kata ulama, dalam rangka berikan kasih sayang kepada anak-anak kita, yaitu kita dengan cara mengecup kening mereka atau mendekat mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah lagi duduk-duduk bersama beliau cucu beliau yang bernama Hasan bin Ali. Kemudian beliau mengecup Hasan bin Ali, cucu beliau. Di samping beliau ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi duduk di samping beliau. Ketika beliau mengecup Al-Hasan bin Ali, apa kata Al-Aqra bin Habis? Inna li ashratan minal walad
ma qabbaltu minhum ahadan. Rasulullah, saya mempunyai 10 orang anak, saya belum pernah satu pun saya kecup mereka, belum pernah satu pun saya cium mereka. Apa jawaban Rasulullah setelah beliau melihat kepada Aqra bin Habis? Beliau berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani orang lain, maka dia tidak akan dikasihani. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada cerita yang lain. Suatu ketika, ini yang bercerita seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Rasulullah alaihi wasallam membawa salah seorang cucu beliau, Hasan atau Husain, ke masjid. Dalam satu sholat, dalam riwayatnya apa sholat isya atau sholat maghrib, ihda sholatai al-isya, sholat maghrib atau sholat isya. Kemudian di tengah-tengah sholat atau di salah satu sujud ketika sholat, Rasulullah itu sujud lama sekali. Akhirnya ada perasaan tidak enak pada Shaddad bin Aus. Dia mengangkat kepala. Akhirnya aku mengangkat kepala untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Shaddad bin Aus melihat ada di atas punggung Rasulullah Hasan atau Ali berada di atas punggung Rasulullah. Akhirnya aku kembali sujud, kata Shaddad bin Aus. Setelah sholat selesai, beberapa sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau tadi di salah satu sujud sholatnya panjang sekali. Kami mengira mungkin ada sesuatu yang terjadi, atau mungkin wahyu diturunkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Tidak ada turun wahyu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Walakin ibni irtahalani. Akan tetapi anakku, yang cucunya itu, naik ke atas punggungku. Fakarihtu an yu'ajjil hatta yaqdi hajatahu. Dan aku tidak suka sampai dia itu memenuhi hajatnya, tidak mempercepat sujudku sampai dia memenuhi hajatnya. Masya Allah. Itu contoh kasih sayang dari baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, hendaknya kita ketika memberi kesempatan kepada kita untuk berteman, mereka harus berteman dengan orang-orang soleh. Jangan suruh berteman dengan preman-preman jalanan. Jangan berteman dengan orang yang mabuk-mabukan. Jangan berteman orang-orang yang sudah tidak dilihat dalam Madura. Cari teman-teman yang soleh, dan itu banyak kalau kita cari. Jangan biarkan mereka sembarangan mencari teman. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kebiasaannya itu ikut kebiasaan teman sahabat karibnya. Maka hendaklah satu di antara kalian memilih siapa yang akan dijadikan teman. Yang keenam, orang tua semuanya, laki-laki atau perempuan, bapak dan ibu, harus menjadi qudwah shalihah hasanah untuk anak-anaknya semuanya. Praktek langsung di hadapan mereka, sehingga apa yang mereka lihat itulah pendidikan yang mereka terima langsung, bukan hanya sekedar ucapan. Omdo istilahnya hanya ngomong doang, tapi tidak dipraktekkan orang tuanya. Ulama mengatakan di antara perkara hal itu adalah mengajarkan anak taklimus shalah, mengajari anak sholat langsung. Orang tua sholat langsung di hadapan anak-anak dengan yakin ternyuruh, tapi sholat di depan anak-anak mereka. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa sikap, bahasa tindakan itu lebih fasih daripada bahasa omongan, bahasa bicara, bahasa ungkapan. Langsung sholat di depan anak, ajak mereka ke masjid, jaga ketika mereka ke masjid, ajar sejak dini supaya senang datang ke masjid. Malah seluruh ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Islam itu mengajak orang laki-laki, menyuruh orang laki-laki yang sudah balik, yang sudah orang tua, sudah punya anak, sudah berkeluarga untuk sholat di rumah, untuk sholat sunnah. Itu kata ulama, karena mengajarkan anak-anak langsung. Mungkin anak-anak tidak ke masjid. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya
kecuali sholat yang fardu. Yang afdal berarti di masjid untuk sholat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah pentingnya qudwah, memberi contoh yang langsung. Kalau contohnya sudah jelek, pasti yang dilakukan anak jelek. Dan itulah memang sunnah ilahiyah, sunnatullah ta'ala. Bukankah begitu juga sejak zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, tidak menyembah berhala, termasuk pada bapaknya Azar untuk menyembah kepada Allah. Apa jawaban mereka? Allah mengabadikan dalam Al-Quran, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apakah berhala-berhala ini di mana kamu itu tekun sekali menyembahnya? Apa jawab mereka? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka apa jawabannya? Kami menemukan, mendapatkan bapak nenek moyang kami, kakek moyang kami, mereka menyembah berhala-berhala ini. Ikut akhirnya, dan ikut sampai pada zaman Nabi Muhammad. Setiap nabi dan utusan, jawaban dari kaumnya yang selalu menentang hampir sama dengan seperti itu. Dalam ayat yang Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan begitulah, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad di suatu negeri, mengutus seorang pemberi peringatan yang nabi atau rasul, kecuali orang-orang yang hidup mewah-mewahan di negeri itu berkata, kami menemukan kakek moyang kami, nenek moyang kami itu sudah berada atas agama dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Maka begitu juga bapak ibu kalau sudah bersikap baik, berakhlak mulia, insya Allah anak-anaknya akan bersikap mulia juga, punya akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah bapak dan ibunya bobrok, bisa dipastikan anak kita bobrok. Illa man rahimahullah ta'ala. Ada satu patah dalam bahasa Arab disebutkan, seorang penyair berkata, idza kana rabbul baiti bid-duffi muli'an fashimatu ahli baiti kullihim ar-raqsu. Kalau kepala tetangganya, rabbul bait, sudah senang main gendang, maka kebiasaan dari anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya adalah menari. Ma'asyiral muslimin, azza wa yakum ajmain. Mari kita ingatkan lagi, anak-anak kita adalah amanah yang ada di atas pundak kita. Jangan khianati amanah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasulah wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu dan kamu tahu. Menjaga anak dari api neraka adalah usaha yang paling hebat dari orang tua. Bukan menjadikan anak kaya raya, bukan menyediakan kekayaan yang berlimpah, bukan, tapi menyelamatkan keluarga dan anak-anak kita adalah suatu usaha yang paling hebat dan paling mulia di hadapan Allah. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masing-masing kita adalah sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Perhatikan ancaman dari seorang pemimpin, bukannya presiden, bukan hanya raja, bukan menteri, bukan kepala desa, tapi setiap dari kita kullukum ra'in adalah pemimpin. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yawma yamutu yawma yamutu wa rashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi jannah. Tidaklah ada seorang hamba di mana Allah memberi amanah rakyat kepadanya. Anak juga termasuk rakyat kita, presiden kepada bawahannya, menteri bawahannya, kepala desa di bawahannya, rakyatnya. Kemudian ketika dia mati, ya mutu rasul, dan dia durhaka, dia menipu umatnya, menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga, berarti dia masuk neraka. Rawahul Bukhari Muslim. Dan sebagai terakhir, bagian terakhir dari khutbah saya pada siang hari ini, mari kita usahakan apa yang sering diucapkan ketika kita mendengar mau'izah, nasihat dalam perkawinan atau walimah.
Muka-muka dalam bahasa Madura teti judul baris dunia akhirat. Itu bukan omong kosong, itu bisa jadi kenyataan. Masalahnya di dunia wal akhirah, dunia oke, tapi di akhirat ada dua pilihan, fil jannati aw fin nar. Apakah kita mau berkumpul dengan anak cucu kita di neraka? Tidak tentunya. Yang kita harapkan adalah di surga, dan itu bisa asal ada usaha dari kita. Dan itulah janji Allah dalam firman-Nya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti mereka oleh anak-anak cucu mereka dalam keimanan akan kami susulkan, kami hubungkan, kami pertemukan keturunan mereka itu di surga, dan kami sama sekali tidak akan mengurangi perbuatan baik mereka, sama sekali tidak kami kurangi. Setiap orang akan terikut dengan amal yang dia kerjakan. Dan kesabaran kita mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik dengan baik, itu juga insya Allah menjadi penyebab kita menjadi ahlul jannah insyaallah taala. Ulaika yujzanal ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka kelak itu, mereka di antara sifat-sifat ibadur rahman, yaitu akan mendapatkan pahala kedudukan yang tinggi di surga, dan mereka mendapatkan karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan salam dan kehormatan. Ayat yang saya baca barusan itu adalah setelah ayat-ayat tentang sifat-sifat, ayat terakhir tentang sifat-sifat ibadur rahman yang disebutkan Allah. Sifat yang ke-12 adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzalul ghurfata sabaru. Yaitu orang-orang yang berkata, rabbana hab lana, berilah kami, anugerahkan kepada kami ya Allah dari pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa menggembirakan hati, ngapunga ateh, waj'alna lil muttaqina imama, lil muttaqina imama, jadi kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil aulad wa fataha lana min asbabil hidayati kull bab, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul karimul wahhab, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi bila irtiyab, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'ab, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala washkuru ala ma an'ama bihi 'alaikum min ni'matil aulad, wa'lamu anna hadhihi an-ni'mah fitnatun lakum wa ikhtibar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu wa anna Allaha indahu ajrun 'adzim. Ala wa sallu wa sallimu ala sayyidil anam kama amarakum bidzalika dzul jalali wal ikram. Faqala jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlu 'azim yadhkurukum wa sa'alun fadlu yu'tikum wa la tuqadu adallu akbar. Aqimis shalah. Sabar bermasa berengsek sabar.